Halo, perkenalkan nama lengkap saya Francisca Daran. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Citra Bangsa Kupang. Saya berasal dari Prodi D3 Kebidanan kelas A semester 1. Bersama saya Francisca, mari kita akan membahas tentang fakta dan mitos mengenai perawatan ibu nifas dan bayi baru lahir. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Baik teman-teman, sebelum mengetahui lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu mitos, apa itu fakta, dan apa itu perawatan masa nifas. Jadi, fakta adalah hal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan mitos merupakan kumpulan cerita yang berhubungan dengan kepercayaan primitif tentang kehidupan alam gaib yang timbul dari usaha manusia yang tidak alamiah dan tidak berdasarkan pada pengalaman yang nyata untuk menjelaskan alam sekitarnya. Perawatan masa nifas adalah perawatan wanita setelah selesai bersalin hingga alat-alat reproduksi kembali seperti sebelum hamil. Perawatan nifas berlangsung selama 6 minggu dan seluruh alat genital pulih seperti semula selama 3 bulan. Dalam berbagai kebudayaan, terdapat banyak sekali tradisi dan kepercayaan yang harus diikuti pada ibu dalam masa nifas agar penyembuhan serta pertumbuhan bayi dapat berjalan dengan lancar. Tetapi, mana yang termasuk ke dalam fakta yang harus dipatuhi dan mana yang termasuk ke dalam mitos yang sebaiknya harus dihindari. Baik, untuk mengetahui fakta dan mitos, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikut. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang fakta dan mitos pada perawatan ibu nifas. Pernyataan yang pertama adalah ibu nifas tidak boleh mandi dan keramas. Apakah ini termasuk fakta atau mitos? Ternyata ini merupakan pernyataan mitos teman-teman. Faktanya, mandi dan keramas diperlukan untuk menjaga kenyamanan tubuh, kebersihan, serta mencegah infeksi kulit dan infeksi pada jahitan operasi atau jalan lahir. Pernyataan yang kedua, ibu tidak boleh keluar rumah sebelum 40 hari. Ternyata ini juga merupakan pernyataan mitos ya. Jadi, setelah melahirkan, ibu memang membutuhkan banyak istirahat. Namun, bila rasanya mampu dan cukup nyaman, sebaiknya segera bergerak dan berjalan keluar rumah. Hal ini penting untuk menghindari risiko terbentuknya gumpalan darah akibat tubuh yang kurang aktif dan untuk mengurangi rasa stres dan penat. Pernyataan yang berikut adalah ibu nifas tidak boleh melakukan hubungan intim beberapa minggu setelah melahirkan. Ternyata teman-teman, ini merupakan pernyataan fakta ya. Patokan 40 hari masa nifas sesungguhnya berkaitan dengan keluarnya lokia, yakni sisa darah dan lendir dari vagina. Selama lokia belum selesai keluar dan luka jahitan jalan lahir belum sembuh, maka hubungan intim yang dilakukan pada masa nifas dapat meningkatkan resiko infeksi pada ibu nifas. Pernyataan yang berikut adalah mengonsumsi ikan, telur, dan daging mempercepat penyembuhan jahitan. Ini ternyata pernyataan fakta teman-teman. Karena mengonsumsi ikan, telur, dan daging sangat baik untuk pemulihan setelah melahirkan. Hal ini karena ketiganya mengandung tinggi protein. Protein adalah zat pembangun utama tubuh yang juga berperan dalam memperbaiki sel yang rusak. Jadi, konsumsi ikan, telur, dan daging adalah wajib bagi ibu setelah bersalin. Setelah mempelajari atau mengetahui tentang fakta dan mitos pada perawatan ibu nifas, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang fakta dan mitos bayi baru lahir. Pernyataan yang pertama adalah bayi dibedong agar kakinya tidak bengkok. Ini merupakan pernyataan mitos ya teman-teman.
Perlu diketahui, membedong bayi agar kakinya tidak bengkok adalah hal yang sangat keliru dan justru bayi beresiko mengalami masalah panggul. Jika bedong terlalu ketat dengan posisi kaki dirapatkan dan diluruskan, ada kemungkinan bayi beresiko lebih tinggi untuk mengalami displasia panggul. Pernyataan yang berikut adalah pemakaian gurita agar tidak kembung. Ini merupakan pernyataan mitos teman-teman. Jadi, perut buncit pada bayi nanti akan normal dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Maka dari itu, tidak perlu lagi menggunakan gurita untuk mengatasi kondisi perut buncit pada bayi ya. Justru, bayi pakai gurita memicu timbulnya risiko buruk. Pernyataan yang berikut adalah menggunting bulu mata agar lentik. Ada lagi ya, menggunting bulu mata agar bulu mata bayi lebih lentik. Ternyata ini merupakan pernyataan mitos teman-teman. Jadi, bulu mata yang lentik pada bayi dipengaruhi oleh faktor hormon, faktor keturunan, serta faktor nutrisi yang dikonsumsi sang bayi, bukan dipengaruhi oleh menggunting bulu mata pada bayi teman-teman. Jadi ini merupakan pernyataan mitos ya. Jadi dari pernyataan yang ada hal-hal yang perlu dilakukan dan ada hal-hal yang perlu dihindari untuk mencegah penyakit bagi bayi baru lahir dan juga pada ibu nifas. Peran bidan dalam perawatan ibu dan bayi baru lahir adalah memberikan informasi kesehatan yang akurat, membantu menjaga kesehatan ibu nifas, menolong dan merujuk ibu nifas bila terjadi komplikasi. Demikian penjelasan saya mengenai fakta dan mitos seputar ibu nifas dan bayi baru lahir. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap semangat ya. Salam sehat. Sampai jumpa.